ngelihat preman, ngelihat ormas yang semacam ini, terus kemudian berani melawan anggota kepolisian semena-mena seperti ini tuh, kita bingung kalau kemudian ini tidak dibubarkan. Ya kalau memang mau dipelihara, mau dipertahankan atau tidak bisa dibubarkan, saya usulkan agar Hercules ini ya jadi menteri saja lah. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang sebagai warga negara Indonesia, untuk yang pertama kalinya saya merasa bingung sekali ketika membaca berita-berita terkait Ormas Gribjaya yang membakar 3 mobil anggota kepolisian. Jadi mobil Satreskrim Polres Metro Depok itu dibakar oleh anggota Gribjaya. Dan dulu gitu ya, ormas ini ketua pembinanya adalah Presiden Prabowo, dan ketika Presiden Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober tahun lalu, akhirnya katanya sudah mengundurkan diri dan sudah tidak lagi menjadi bagian dari Gribjaya. Tapi pada intinya dulu memang pernah gitu ya, dan ormas ini sekarang bertindak sangat brutal sekali dan membakar mobil Satreskrim Polres Metro Depok. Dan menurut mereka gitu ya, menurut Gribjaya dan beberapa pihak, kalau kita lihat banner-banner yang muncul di Jakarta, ya Prabowo masih ada di sebelahnya Hercules. Ya kata Gerindra sudah mundur, tapi menurut Gribjaya dari poster-poster yang mereka sebar, ya masih jadi ketua pembina gitu. Jadi saya nggak ngerti, sebagai warga negara Indonesia hari ini harus melihat bahwa ada ormas yang dulu pembinanya adalah presiden kita hari ini, dan hari ini ormas itu membakar mobil-mobil anggota kepolisian. Ya, Gribjaya membantah bahwa itu bukan anggotanya, tapi data-data yang sudah didapat dari anggota kepolisian memang itu adalah anggota Gribjaya, dan itu berjumlah 6 orang pelaku yang melakukan pemukulan, pengeroyokan, sampai kemudian membakar mobil dari anggota kepolisian. Jadi ini menjadi sangat membingungkan ketika ada ormas yang berani melawan polisi. Seingat saya belum pernah terjadi kejadian yang seperti ini gitu ya. Kalau tindakan-tindakan yang sporadis, yang spontanitas, mungkin ada masyarakat-masyarakat yang marah dengan pihak kepolisian atau institusi yang lain gitu. Tapi untuk sebuah ormas yang melawan dan sampai membakar, melakukan tindakan kriminal dan berani memukul atau mengeroyok anggota kepolisian, rasanya ini adalah ormas yang pertama. Dan setelah saya coba pelajari atau baca terkait kronologi kenapa sampai terjadi pemukulan, pengeroyokan, dan pembakaran terhadap mobil anggota kepolisian, ternyata itu ceritanya ada anggota Gribjaya yang menghalangi proses pemagaran. Jadi ada sebuah wilayah yang milik perusahaan itu kemudian ingin dipagar oleh pihak perusahaan dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, tapi kemudian ormas Gribjaya atau mungkin pentolannya di sana berinisial TS itu melawan. Jadi menghalang-halangi, dan tidak hanya menghalang-halangi, bahkan melakukan penembakan, ya tembakan peringatan, tembakan kepada eskavator, dan kemudian sampai bahkan mengenai kaki operator eskavator. Jadi TS ini sebagai anggota Gribjaya itu kemudian coba ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindakan yang seperti itu. Ya karena dia menggunakan senjata dan kemudian melukai kaki operator eskavator, dan dia juga menghalangi proses pemagaran yang coba dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi TS ini itu coba diangkut, coba ditahan sama anggota kepolisian, tapi kemudian anggotanya atau ormas Gribjaya itu bergerak menahan dan melawan anggota kepolisian. Jadi kejadiannya di dini hari kalau dari sisi kronologinya, dan TS ini sempat sebenarnya sudah datang ke kantor Polres Metro Depok dengan datang sendiri gitu ya, dan kemudian mungkin pihak kepolisian merasa bahwa oh ini masalah sudah selesai, dia mau menyerahkan diri, dia mungkin tidak ingin melanjutkan atau membuat situasi tambah buruk, tapi ternyata di dalam kantor Polres Metro Depok, si TS atau anggota Gribjaya ini malah melakukan video call kepada anggotanya di lapangan dan memerintahkan untuk membakar mobil-mobil polisi yang ada di lokasi.
Jadi dia memberikan perintah dari kantor Polres Metro Depok. Seingat saya belum ada preman yang seberani ini. Ini ngeri gitu ya. Beraninya tuh sudah, wah, udah di luar batas gitu ya. Ya nggak ngerti kenapa kemudian dia bisa punya keberanian yang sehebat itu. Dia datang ke Polres dan memberikan perintah pembakaran dari dalam Polres. Jadi kalau sudah seberani ini, itu sepertinya gitu ya, sepertinya mereka meyakini bahwa negara ini milik mereka udah. Indonesia ini milik Grip Jaya gitu ya, mau diubah rasanya mungkin gitu ya, Indonesia Jaya gitu. Dan ini cukup mengerikan karena Grip Jaya ini ada di mana-mana, di banyak daerah gitu ya. Teman-teman saya juga ada yang sempat melakukan audiensi atau acara dengan Grip Jaya. Jadi ini terus terang mengkhawatirkan. Kalau anggota kepolisian saja, mobil-mobil polisi berani mereka bakar dan mereka berani melakukan tembakan. Ini apa kabar kita, masyarakat biasa yang ya mungkin bisa saja suatu saat kita akan punya masalah dengan mereka. Jadi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan seharusnya ini TNI sudah turun tangan untuk meringkus dan ya membubarkan ormas preman ini. Ini udah nggak bisa dibiarkan, harus ada operasi khusus untuk mengamankan Indonesia. Karena setahu saya ini anggota ormas ini ada di banyak daerah dan kalau ada satu komando untuk melakukan keributan ini bisa sangat-sangat membahayakan. Dan bagi saya apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh anggota Grip Jaya ini itu sudah cukup alasan rasanya bagi pemerintah untuk membubarkan Grip Jaya. Tapi kalau nantinya ini hanya pengusutan biasa, hanya kemudian diproses orang-orang yang menjadi tersangka atau yang melakukan pengeroyokan, pembakaran, pemukulan dan sebagainya dan Grip Jayanya tidak dibubarkan, maka ya mungkin keinginan pemerintah kita atau negara ini ingin memelihara para preman-preman ini. Jadi ke depan kalau investor semakin kabur, memilih Vietnam, memilih negara lain, negara tetangga, dan tidak mau berinvestasi di Indonesia, ya nggak usah kaget gitu, karena memang negara kita memelihara preman. Jadi nggak usah ngarep investor akan percaya kepada negara kita gitu, karena preman-premannya itu dilindungi sama negara. Gitu. Dan ini menjadi satu perhatian serius karena teman-teman saya, teman-teman pihak pengusaha itu menyaksikan dan melihat ini semua. Bagaimanapun pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, pengusaha lokal kita, itu kan yang menjadi jaringan dari pengusaha atau investor asing. Kalau mereka tidak terlalu pede, tidak terlalu percaya diri untuk berinvestasi di dalam, maka jangan harap investor luar akan mau datang ke sini. Sehingga menurut saya Presiden Prabowo harus sangat tegas sekali terkait Grip Jaya ini. Partai politik dan elit-elit partai seharusnya hari ini berbicara semua karena ini adalah suatu kejadian yang sangat memalukan gitu ya. Ada perintah oleh preman dari dalam kantor Polres Metro Depok. Itu akan menjadi satu cerita yang sangat sulit untuk kita bisa percaya gitu. Kalau teman-teman kalian di luar negeri, ada teman kalian yang warga negara asing kemudian membaca berita ini dan tahu cerita semacam ini, ada preman datang ke kantor polisi memberikan perintah agar anggota atau gengnya membakar rumah mobil-mobil anggota kepolisian, itu sangat mengerikan. Itu seperti tidak di Indonesia gitu ya. Itu seperti di negara-negara lain di Afrika sana atau negara-negara konflik sana gitu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima dan ormas ini bagi saya harus segera dibubarkan karena kalau tidak itu akan sangat membahayakan. Bagi saya itu sudah sama buruknya dengan FPI. Ya samalah gitu ya, Grip Jaya FPI sama, cuma beda nama aja, beda gaya tapi daya rusaknya itu kurang lebih sama. Sehingga seharusnya sekali lagi semua politisi, partai politik harus merespon ini dengan jelas dan tegas sekali untuk kemudian kita bisa menyadari bahwa negara ini memang punya niat untuk bisa menjadi negara maju. Karena kalau tidak tegas, kalau tidak ada respon yang jelas dari elit partai atau politisi kita, ya saya sarankan sekalian aja diresmikan pemeliharaannya. Ya kita udah sebagai masyarakat, sebagai warga, kita udah putus asa gitu.
ngelihat preman, ngelihat ormas yang semacam ini, terus kemudian berani melawan anggota kepolisian semena-mena seperti ini tuh, kita bingung kalau kemudian ini tidak dibubarkan. Ya kalau memang mau dipelihara, mau dipertahankan atau tidak bisa dibubarkan, saya usulkan agar Hercules ini ya jadi menteri saja lah, menteri dalam negeri misalkan gitu ya. Supaya nanti bisa ya sejajar dengan Polri misalkan. Menteri dalam negeri, Polri gitu ya, sehingga ketika ada konflik ya tidak bisa kemudian disalahkan salah satunya, dan mungkin nanti anggota Grip Jaya juga bisa jadi lebih kebal hukum, kalau bisa mungkin punya peradilan khusus nantinya ya. Tidak hanya TNI yang punya peradilan khusus, nanti Grip Jaya peradilan ormas misalkan gitu ya. Ya sekalian gitu. Sekalian supaya negeri ini bisa menjadi jelas dan kemudian kita jadi paham bagaimana cara mainnya. Kalau seperti sekarang ini orang diam gitu ya. Orang diem tidak memberikan pernyataan. Tapi di sisi lain kita juga curiga jangan-jangan mereka juga setuju dengan tindakan-tindakan yang seperti ini. Ya, itu akan membingungkan banyak pihak. Jadi, marilah kita sebagai sebuah bangsa, sebagai bagian dari Indonesia memberikan satu sikap. Mau membubarkan atau memelihara. Karena kita nggak punya pilihan lain selain itu. Mendiamkan berarti memelihara. Mendiamkan berarti ingin agar Ormas Grip Jaya tetap jaya dan kemudian berkembang di mana-mana, dan ke depan terbuka peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama. Jadi, ayo kita sampaikan satu pernyataan yang keras dan jelas terkait Hercules dan kawan-kawan, bahwa rasanya pemerintah kita tidak perlu, negara kita tidak perlu memelihara preman. Tapi itu menurut saya. Nggak tahu menurut kalian. Semoga apa yang saya pikirkan sama dengan Presiden Prabowo dan pemerintah kita. Semoga apa yang kita sampaikan juga kemudian bisa ditindaklanjuti di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.